أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'du. Materi kali ini kita akan membahas tentang idgham bi gunnah. Baik, kita mulai. Yang pertama, kapan terjadi hukum bacaan idgham? Yaitu, ingat kita masih topiknya pada nun mati dan tanwin. Oke, nun mati dan tanwin. Idgham bi gunnah. Nah, bertemu apabila nun mati sama tanwin, salah satu dari tanda-tanda ini, nun mati sama tanwin ini, bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, nun, waw. 4 huruf. Ya, mim, nun, waw. Ingat, dalam mempelajari ilmu tajwid harus kita ingat, wajib ingat huruf-hurufnya dan bagaimana bentuknya. Nanti karena terbiasa baca Al-Quran, tiap hari melihat, mengingat, maka kita akan hafal jadinya. Apabila ada nun mati sama tanwin bertemu dengan ya, atau bertemu dengan mim, atau bertemu dengan nun, atau bertemu dengan wa, ini mim, nun, waw, ya, maka hukum bacaan adalah idgham bi gunnah. Atau apabila ada tanwin 2 atas, 2 bawah, 2 dhammah bertemu dengan salah satu huruf ini, ya atau waw atau nun atau mim, bukan semuanya bertemu sekaligus bareng-bareng, enggak, salah satu, maka hukum bacanya idgham bi gunnah. Baik. Nah, tarik napas dulu, minum air bila perlu. Berikutnya, idgham itu artinya memasukkan atau mentasydidkan. Kita bahas ini dulu, baru nanti bagaimana mempraktikkan daripada proses olah TKP-nya ya. Ya, idgham itu memasukkan atau mentasydidkan, memasukkan dan mentasydidkan. Jadi menjadi satu dia nanti. Terus itu arti idgham. Dimanapun kita menemukan istilah idgham dalam ilmu tajwid, maka inilah artinya memasukkan atau mentasydidkan. Itu satu waktu cara dia dikerjakan. Terus bi gunnah ini kan terdiri dari 2 kata, idgham dan bi gunnah. Apa arti bi gunnah? Yaitu mendengung atau dengungan. Nah, jadi bi gunnah, bi di sini artinya dengan, kalau bahasa Arab to bi itu artinya dengan. Gunnah itu mendengung, jadi dengan cara mendengung. Baik, pelan-pelan. Berikutnya, nah, jadi proses terjadinya hukum bacaan idgham bi gunnah itu dengan cara ditasydidkan, dimasukkan dan ditasydidkan sekaligus bersamaan ke dalam salah satu huruf yang 4 ini. Apabila tanwin berjumpa dengan ini, maka harus ditasydidkan, dimasukkan di saat membacanya. Nah, apabila dimasukkan dan ditasydidkan di saat kita membacanya, maka akan terjadi bunyi atau suara. Maka suara itu akan menghasilkan dengungan. Nah, inilah dia yang disebut dengan idgham bi gunnah. Oke, kita lanjut. Mari kita langsung ke contoh. Nun mati jumpa dengan nun. Nun mati ini siapa? Pokok pembahasan. Nun ini siapa? Nun ini adalah salah satu huruf yang 4 ini. Huruf yang 4 ini siapa? Huruf yang dimiliki oleh idgham bi gunnah. Terjadilah perjumpaan antara nun mati sama nun huruf idgham bi gunnah. Di sini maka hukum bacaannya idgham bi gunnah. Baik, memasukkan atau mentasydidkan. Jadi huruf nun ini dimasukkan ke huruf gunnah bi gunnah ini, idgham bi gunnah ini. Baik, dimasukkan dan ditasydidkan. Maka nanti akan terjadilah hukum bacaan idgham bi gunnah. Contoh. Ini seharusnya min nur, ini salah harokat ma-nya ini. Harusnya ma-nya baris bawah ini. Min nur, nun yang merah ini, masuk dia ke sini. Min, kan ini harus bawah, saya ingat ma di sini baris bawah. Min, tulisannya min nur. Oke, bacaannya min nur. Min nur
seolah-olahnya nunnya itu menyatu. Itu namanya dimasukkan, menyatu. Di saat dia ditasdidkan terbacalah huruf gunahnya itu minur. Oke, ini contoh yang pertama. Baik, sekarang ini nun mati jumpa dengan ma. Nun mati ini dia nun mati ma. Ma ini huruf yang ini, salah satu huruf idgham digunakan. Contoh bacaan. Mam mana mam di hidung. Oke, di ini dengungnya. Mam min an kayak ada an-nya, dengungnya. Disitulah gunahnya, dengungnya itu. Mam mana'a. Oke, nun mati jumpa dengan ma. Mam mana'a dimasukkan dan ditasdidkan dari sini. Nah, berikutnya contoh yang lain. Nun mati jumpa dengan ya ini nih. Ya yang ini nun mati yang ini jumpa dengan ya. Maya. Oke, dengar. Maya bukan tulisan dia di sini man ya. Bacaannya maya. Dimasukkan huruf nun masuk ke huruf ya. Maya ditasdidkan, ya-nya tuh jelas terbaca. Mayaqulu. Oke. Mayaqulu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada dua hukum bacaan. Hukum bacaan yang pertama pada wa dan hukum bacaan yang kedua juga pada wa. Tapi yang pertama ini nun mati jumpa dengan wawu. Dan yang kedua ini tanwin baris dua bawah jumpa dengan wa. Miwa kan dengung itu dengungannya. Miwaliwa ingat ini dari sini ke sini. Itu idgham diguna. Miwaliwala nasir. Oke. Itulah dia contoh-contoh atau proses contoh dari sekian banyak contoh yang di dalam Al-Quran yang dapat kita lihat bersama. Nun mati jumpa dengan huruf-huruf idgham diguna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema berikutnya perbedaan antara izhar wajib dan perbedaan berikutnya.